Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali pada hari keempat dalam acara Ngobuburit bersama DMI Kabupaten Cianjur. Dan alhamdulillah di studio kami telah hadir Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cianjur, Ustadz Halim rahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tema kali ini kita akan berbincang-bincang dan mengupas tuntas tentang masjid sebagai pemersatu umat. Ustadz Halim, ini masjid ini adalah salah satu tempat ibadah umat Islam yang sangat diagungkan. Dan masjid ini banyak sekali dikunjungi oleh umat Islam ketika waktu-waktu sholat. Nah sekarang masjid harus menjadi pemersatu umat. Karena kita paham bahwa di masyarakat kita pemahaman pikir sangat berbeda-beda. Kira-kira ini strategi yang harus dibangun sebagai masjid sebagai pemersatu umat harus apa gitu? Ya. Terima kasih Ustaz Surahmat sebagai moderator. Baik, berkaitan dengan hari ini kita tak terasa Ramadan ini kita sudah 4 hari menjalani ibadah. Sebelumnya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita laksanakan, Ustaz. Iya. Saum kita ini luar biasa, mujahadahnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Berkaitan masjid ya sebagai pemersatu umat. Kita ambil filosofisnya dulu, Ustaz. Iya. Ternyata ketika kita memasuki masjid pun itu dianjurkan, itu masuk dalam bahasa agama itu ada adab. Iya. Nah ini tata krama ya, tata bahasa kita. krama, betul. Jadi luar biasa masjid itu salah satunya apapun gerakan dan selain gerakan juga banyak lah. Itu sudah ada apa namanya ya, tupoksi kita dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah adab. Adab masuk masjid. Adab masuk masjid. Jadi sebelum berbicara pemersatu kita berbicara dulu adab masuk masjidnya gitu. Karena memang jangankan apa namanya amal, ilmu pun kalah dengan adab. Iya, betul. Al-adab fauqal ilmi. Nah ini luar biasa. Betul. Salah satunya adalah kita dianjurkan untuk memasuki masjid itu kan berdoa. Iya. Maka di sanalah kita memohon kepada Allah supaya dosa kita diampuni dan juga Allah berkenan memberikan pintu rahmat. Nah, setelah itu rangkaian kita beribadah di masjid sehingga filosofis masjid sebagai pemersatu umat itu diawali kita mau sholat sunatkah atau sholat fardukah. Nah, ketika melafadzkan kita dengan takbiratul ihram, luar biasa. Allahu Akbar. Ini semua hilang. Jadi istilahnya ada nafi semua. Kata dalam versi kalimat tauhid itu la ilaha illallah ada nafi dulu. Begitupun kita aplikasinya, realisasinya dalam mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Baik, saat ini. Nah, itu filosofis yang menjadi dasar. Jadi ketika berbicara filosofis itu diawali dengan adab. Adakah perbedaan antara orang yang masuk masjid mau sholat dengan orang yang mau tidur adabnya? Oh iya. Nah gitu. Inilah. Jadi kalau mau tidur suka nggak usah pakai adab gitu. Nah, ada nggak gitu? Justru pemahaman kita sesederhana itukah pemahaman kita? Padahal Allah memberikan syariat Islam itu luar biasa. Kalau istilah Al-Quran itu kafah ini dari hal. Kalau menurut bahasa kita min awali tek bengek ila tek bengok itu sudah luar biasa tercover. Sudah ada aturannya. Ada aturannya. Nah, itu. Jadi masuk masjid, saya mau istirahat, saya mau sholat, mau duduk, mau istirahat, mau adabnya rehat, harus sama atau beda? Harus sama. Oh, saya kira beda. Kalau mau tidur mah bukan ada mau sholat, mau ibadah, tidur nggak usah pakai adab gitu masuk masjid. Betul. Calon yang akan orang yang mau tidur di masjid harus diperhatikan adabnya. Jangan semena-mena kita seperti di kantor, di rumah, apalagi di pos ronda. Iya. Jadi di masjid itu harus kita karena ihtiraman lil masajid. Nah, kita kan dianjurkan. Kenapa setiap kita mau masuk masjid
Terus sebelum duduk itu kan Iya. kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul Masjid. Jadi kalau mau istirahat juga sholat ke masjid dulu. Itulah. Oh. Banyak Saya orang- pikir tidak usah gitu. Kalau orang mau tidur di masjid mau istirahat nggak usah tidur di masjid karena bukan ibadah, tidur aja gitu. Enggak. Oh, gitu, sama, Harus ya. memenuhi adabnya Adab, supaya iya. kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu Oke, wa taala. oke, baik. Kita lanjut ini masalah. Nah, karena tema tadi sebagai pemersatu Pemersatu. umat, ya, Nah, di mana sekarang pemersatunya? sudah memasuki bulan Ramadan. Dalam fikih itu ketetapan hukum yang ada pilihannya. Betul. Gitu ya, beda dengan akidah. Ketika fikih ketetapan ada pilihannya, di bulan Ramadan ini taraweh. Ada versi 11, versi 23, bahkan kalau 36, 39 belum ada sampai ini gitu. Tapi yang hangat masyarakat kita itu antara 11 dengan 23. Nih, bagaimana menyikapi dalam satu masjid ini ada dua pemahaman fikih yang berbeda. Harusnya gimana tuh, Ya, Ustaz? baik. Ya. Kita realita lah dan dinamika mungkin sebuah kita melaksanakan syariat agama tentunya tidak semestinya harus sama. Harus sama, tidak semestinya harus sama. Maka jadikanlah perbedaan itu kan kata ini keterangan agama itu adalah rahmat. Rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Maka rahmat inilah yang menjadi khazanah kita untuk bagaimana kita bisa mengabdikan diri sesuai syariat tentunya. Jadi jangan terlalu ditonjolkan perbedaannya perbedaan. gitu. Justru kita harus menjadi syiar. Iya. Dengan perbedaan itu, kita bisa kompak, bisa berjamaah. Jadi konsepnya kita harus siap bersama dalam perbedaan. Bersama dalam perbedaan. Dengan Yang- kata lain, sependapat untuk tidak sependapat. Oh gitu. Begitu. Iya. Nah, itu. Jadi kan masalahnya masyarakat itu ada ego sektoral Nah, yang itulah. muncul gitu sehingga terjadilah apa yang disebut ibadah ini jadi pagunam caturan gitulah. Betul. Jadi obrolan gitu. Jadi polemik. berdasarkan gitu. karena orientasinya mungkin pemahaman ilmunya, karena memang luas itu kan. Ta'amuk fil ilmi ini kita harus betul-betul. Kita harus Iya, iya, edukasi bagaimana kita bijak dan bijaksana, bijak Iya. sini. Itu bukan dalam berijtihad dan memutuskan suatu urusan dunia Iya, saja. iya, iya. Berkaitan dengan memutuskan urusan agama pun harus bijaksana, harus bijak sini. Contohnya ketika dalam kaitan khususnya kasus dengan tarawih dengan iya, beda jumlah Jumlah rakaatnya rakaat. gitu kan. Jangan sampai di masjid ini karena ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat dengan witir ya. Jadi Artinya berantem. lah meningkatnya tarawih. Iya. Nah, ini Daripada taraweh rame. Nah, rame. Nah, bener gitu. Iya. begitu saat dia. Ya, gini, ketika menyikapi perbedaan dan masjid sebagai pemersatu umat, misalkan kita ini masalah polemik di bulan Ramadan ya, misalkan. Ini tadi masjid itu ada dua versi untuk taraweh gitu. Kira-kira yang jadi imam itu yang 23, yang 11. Jadi gimana nih supaya masjid ini tetap makmur, tetap ramai, sekalipun berbeda tapi tetap dalam bersama. Ini yang harus Nah ini dikedepankan kami gitu. ya, Ustadz di PDDMI Kabupaten Cianjur pernah melaksanakan diklat imam dan khotib. Sekaligus juga di sana ada manajemen tentang kemasjidan. Masjidan, Di iya, sana iya, itu para takmir masjid itu bukan hanya sebatas bisa mengukuhkan imam harian, mingguan sampai bulanan, sampai dengan berkaitan dengan ubudiyahnya, Iya. imarahnya, cukup dengan banyaknya jamaah, Iya. tidak, tapi harus bisa menetralisir konflik. Nah ini internal dan eksternal. Di masyarakat itu. Kedua harus bisa mengakomodir karena jamaah itu luar biasa kan, pastilah heterogen. Ada yang madhabnya ini, madhabnya itu, juga mungkin kepentingan dan kebutuhan juga. Ada yang sibuk, ada yang rileks. Nah inilah harus bisa mengakomodir. Artinya ketika takmir masjid itu mensajikan amaliyah di masjid itu harus bisa diterima oleh semua jamaah. Oh, nah ini iya, jadi iya, pemersatu karena semuanya yakin dengan berpijak pada ilmu semuanya akan menerima karena berdasarkan ilmu. Kalau istilah Sundanya berdasarkan ilmu bukan berdasarkan sangu gitu kan. Iya. Nah ini jadi masalah itu berdasarkan sangu, Nah, berdasarkan itu. ilmu gitu. Jadi ilmu belakangan, sangu ke depan Jadi gitu. kalau bahasa Jerman Jadi para buat alas nah, itu. papais. Ya. Nah, makanya gini, sekarang itu kan
masjid itu kan tidak berdosa ya. Tidak berdosa, maksud saya gini, masjid itu tidak berdosa karena masjid itu tidak punya amal. Gitu. Kalau orang yang mengisi masjid saja polemik, gitu, masjid itu milik Allah, gitu. Bagaimana ke depannya? Nah, makanya ketika ada pemahaman yang berbeda dalam satu masjid, tidak perlu dikedepankan perbedaannya. Betul. Itu tapi harus perbedaannya, persatuannya. Karena masjid adalah simbol sebagai pemersatu umat, gitu ya. Baik, lanjut gini kan. Ketika berbicara masjid ke pemersatu umat, berbicara masjid itu bukan hanya ibadah mahdoh yang berupa sholat saja. Bisakah masjid sebagai pusat peradaban umat? Ya. Itu. Jadi pemirsa, dari rahimakumullah, kita ingat segat atau kata-kata iftitah kita dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah ini wa mahyaya ini sektor kehidupan semuanya. Bukan hanya sebatas kita di masjid itu konsen dan fokus terhadap ritual, mahdoh saja. Ibadah. Tapi guer mahdoh itu kan mahyaya itu kehidupan kita sudah diatur dan kita serahkan kepada Allah. Jadi bukan hanya sebatas ibadah itu berpeci dan tutup aurat itu di masjid saja. Di luar masjid pun harus kita terapkan. Karena selamanya Allah Subhanahu wa taala dengan raqib atidnya gitu kan, senantiasa memonitoring kita. Nah, jadi ibadah di luar masjid itu tentunya mungkin harus sesuai dengan apa yang kita melaksanakan ibadah di dalam masjid. Nah, jadi istilah gaya mah gimana ya Ustaz ya? Ada yang dengan al-fasl, artinya memisahkan. Kalau bahasa ininya memisahkan itu ketika kita ngaji bersyariat di pondok pesantren, di masjid, majelis taklim, madrasah di masjid, tapi di luar kita di pasar di mana sih gitu kan? Allah itu kok dikesampingkan. Syariat agama itu kok ditinggalkan. Jadi kan sementara ini Ustaz, masjid ini sementara ini untuk sholat saja dan pengajian, itu kan. Betul, jadi yang dimaksud masjid pemersatu umat itu berbicara bukan hanya masalah ta'abud yang berupa sholat, tapi masjid pun harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan sosial, gitu. Nah, ketika sekarang masjid perannya hanya sebagai tempat ritual ibadah sholat, gitu, bisakah masjid membangun, gitu, peradaban luar daripada sholat, gitu maksudnya. Gitu. Jadi kita kan tahu sendiri ya, karena memang orang yang mungkin sudah lupa, ketika dia merasa khusyuk nyaman di masjid, kok kenapa belum bisa dirasakan kehusuan taqarrub kepada Allah itu di luar masjid, di pasar, di di sawah, bahkan di kantor, bahkan kita untuk memajukan peradaban umat pun ini yakin kalau berbasis masjid, filosofisnya di masjid semuanya akan indah. Karena diawali dengan tadi kan berkaitan dengan pemersatu. Nah, ketika ittihadul ummah tidak akan terwujud kalau tidak ittihadul fikrinya. Ittihadul fikri itu akan digodok, akan ketemu itu insya Allah di masjid. Awalnya dari masjid. Jadi dari pikroh dulu ya. Jadi kita samakan dulu pikrohnya. Masa kita kan, kita misalkan dengan beda madhab lah. Kita ormas mungkin NU dengan Muhammadiyah Persis. Ketika Allah Akbar sama semuanya. Sama takbirnya. Takbirnya sama. Bahasanya juga sama. Orang Sunda, orang Jepang sama tidak. Allah anu ageng, tidak kan ya? Atau bahasa Jepangnya apa? Tak tahu. Beda dikit seorang. Nah itu kita ittihadul fikrinya harus. Nah, sekarang kembali tadi masjid pemersatu. Jadi masjid bukan hanya berbicara masalah ta'abudi, tapi masjid juga berbicara masalah-masalah sosial yang lainnya gitu. Nah, sekarang ada rintisan untuk lingkungan DMI gitu berkenaan dengan masjid ramah anak. Kan gini Ustaz. Biasanya kalau anak ke masjid itu suka dimarahin sama bapak-bapak. Tong garaneng sia kalau gitu. Padahal kalau anak dicarekan masjid gitu kan, apalagi gandeng, nanti yang akan meluruskan masjid ini siapa? Gitu. Adakah ada program untuk ramah anak? Ini program ramah anak ini beberapa hari kemarin saat saya mengikuti muktamar yang ke-8. Salah satunya program unggulan itu menciptakan program masjid ramah anak. Sederhanalah. Karena kita kalau berbicara program masjid program ramah anak ini harus ditunjang dengan berbagai fasilitas sarpras dan sebagainya. Sederhananya apa? Kita di masjid kita, ketika anak itu tolonglah, anak itu adalah sebagai malaikat-malaikat kecil.
ketika semua doa diijabah, ibadah sholat pun makbulah, itu yakin dengan anak-anak yang ikut terlibat dan melaksanakan sholat. Walaupun yang namanya dunia anak itu kan, ya wajarlah ketika dia sholat, ada main-main sedikit, main-main gudagi orang tua gitu juga kan. suka main-main kalau sholat ya. Itu kan jangan anak. Gitu. Orang tua kan masih banyak yang culun seperti itu. Benar. Banyak yang jahil. Jadi gitu anak kan. disiplin, orang tua jadi main-main. Masa anak dimarahin, orang tua gak dimarahin kan? Sederhananya itulah. Ketika anak biarkan mereka justru dididik, anak itu dikenalkan bahwa dan ajak berjamaah ke masjid hanya mungkin. Jangan terlalu lost control begitu saja orang tuanya. Sedikitnya mungkin ada bimbingan, ada tausiah atau mungkin arahan yang supaya pelaksanaan sholatnya hikmat dan khusyuk. Saya begini, ketika masjid jadi pemersatu umat, gitu, maka kita harus membangunnya dari awal. Jadi membangun fondasi dulu. Kalau membangun yang sudah pada tua-tua itu agak sulit juga gitu. Tapi membangunnya dari awal berarti kita harus mampu mengakomodir anak. Makanya masjid itu harus ramah anak gitu. Nah, persoalannya sudah berapa masjid ya DMI yang dibangun itu ramah anak? Ada data belum sada? Rintisan terus terang baru rintisan ada beberapa masjid yang kita masukkan ke kategori DMI Award. DMI Award. Itu akan kita jadikan role model dan kita terus follow up berkaitan bimbingan, manajemen dan sebagainya. Mudah-mudahan itu jadi percontohan lah. Bukannya sebatas role model Cianjur tapi kita sampai kaliber nasional insya Allah. Jadi teringat gini Ustaz, ada kami juga kan sedikitnya aktif di BKPRMI itu ada Mares. Jadi kembalilah, mari bergabung kembali ke masjid. Nah ini kembali ke masjid ini ajakan yang luar biasa. Semuanya kita kembalikan ke masjid, minal masjid ilal masjid mungkin seperti itu. Oh gitu. Jadi bukan minal mahdi ilal lahdi ya, itu minal masjid ilal masjid. Minal masjid ilal masjid. Baik, terima kasih. Ustadz Abdul Halim, ini cukup seru kalau berbicara masalah masjid pemersatu umat gitu, tapi sayang waktunya kita ini cukup terbatas gitu. Dan mudah-mudahan nanti ada kajian lagi tentang masjid pemersatu umat di lain waktu dan kesempatan karena ini Ramadan masih panjang gitu. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita gitu. manfaat ini. Ada ilmu bagi para peserta, bagi para hadirin, bagi para pemirsa, sedikitnya obrolan kita ada manfaatnya lah. Apalagi di bulan Saum ini, semoga ucapan-ucapan kita menjadi tasbih dan menjadi lahan ibadah gitu. Baik, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Sama-sama. Pemirsa yang berbahagia, bahwa perlu diingat masjid adalah tempat suci yang menjadi pusat ibadah, bukan hanya ibadah mahdhah saja, tapi masjid harus jadi pusat peradaban bagi umat Islam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.